Selamat datang kembali ke channel Anza Junior. Kali ini kami akan membahas 7 hewan ternak yang menguntungkan. Apa itu ternak? Ternak adalah hewan ternak atau raja kaya dalam bahasa Jawa adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Udah pada penasaran nih? Yaudah, mari kita langsung aja simak videonya. Domba. Peternakan domba adalah peternakan yang secara spesifik berhubungan dengan usaha budidaya domba untuk dimanfaatkan dagingnya terutama domba muda, wool, dan susu. Domba dipelihara dalam kawahnya di ladang, kandang, kandang terbuka, atau di dalam gudang pertanian. Rambut domba dapat dengan mudah lembab akibat udara yang basah dan berangin. Domba dan kandangnya harus berada dalam kondisi kering selama 2 hari sebelum pencukuran wool. Domba membutuhkan air yang bersih yang mengalir melalui bak penampungan air minum maupun dari kolam. Segera setelah selesai masa menyusui, domba muda diberikan jerami, rumput, dan biji-bijian sebagai makanannya. Domba juga merupakan hewan gembala yang cukup aktif dan seringkali dipelihara secara jelajah bebas untuk mencegah stres yang mampu mempengaruhi kualitas wool. Domba paling nyaman berada pada temperatur iklim sedang, sehingga pengaturan kondisi udara diperlukan di dalam kandang ketika cuaca panas. Kerbau. Kerbau, atau biasa disebut kerbau air untuk membedakannya dengan kerbau Afrika, adalah binatang memamah biak yang menjadi ternak bagi banyak bangsa di dunia, terutama Asia dan Amerika Selatan. Hewan ini adalah domestikasi dari kerbau liar, orang Indi menyebutnya arni yang masih dapat ditemukan di daerah-daerah Pakistan, Indi, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, China, Filipina, Taiwan, Indonesia, dan Thailand, Malaysia. Saat ini, populasi kerbau liar di Asia mulai menurun dan dikhawatirkan pada masa yang akan datang tidak akan ada lagi populasi kerbau liar yang dapat ditemukan. Kerbau dewasa dapat memiliki berat sekitar 300 kg hingga 600 kg. Kerbau liar dapat memiliki berat yang lebih. Kerbau liar betina dapat mencapai berat hingga 800 kg dan kerbau liar jantan dapat mencapai berat hingga 1.200 kg. Berat rata-rata kerbau jantan adalah 900 kg dan tinggi rata-rata di bagian pundak kerbau adalah 1,7 meter. Salah satu ciri yang membedakan kerbau liar dari kerbau peliharaan adalah bahwa kerbau peliharaan memiliki perut yang bulat. Susu dari kerbau banyak digunakan oleh manusia. Contohnya sebagai bahan keju mozzarella atau keju dangki. Daging kerbau juga merupakan hasil ekspor utama di Indi. Meskipun demikian, daging kerbau kurang disukai di Asia karena kekerasannya. Kulit kerbau sering digunakan juga sebagai bahan sepatu, wayang kulit, drum bass, dan helm sepeda motor. Ikan koi. Budidaya ikan koi. Jika kamu berpikir untuk menambahkan peliharaan di kolam belakang rumah, menambahkan ikan koi ke kolam rumah bisa membawa ketenangan dan keindahan sekaligus untuk rumahmu. Ikan hias yang satu ini memiliki sejarah yang kaya dan merupakan makhluk yang sangat menarik. Ada 20 lebih jenis ikan koi yang memiliki pola, warna, dan sisik yang beragam. Ikan koi dikenal karena warnanya yang indah. Ada banyak hal yang perlu diketahui tentang koi jika kamu adalah seorang pemula. Ikan koi merupakan omnivora dengan sistem pencernaan yang cukup kuat. Jadi, ikan koi akan makan hampir semua makanan yang diberikan selama ukurannya bisa untuk ditelan. Meskipun banyak makanan ikan koi yang dijual di pasar, kamu harus memperhatikan kandungan yang ada di dalam makanannya. Biasanya makanan ikan koi yang murah tidak mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin yang seimbang. Pembiakan ikan koi telah menjadi bisnis yang menguntungkan karena ikan koi menjadi salah satu ikan hias yang paling terkenal. Saat ini, banyak sekali restoran, taman, dan tempat rekreasi yang memelihara ikan koi guna untuk memperindah dan dipercaya sebagai sumber keberuntungan.
Ayam. Ayam kampung Gallus domesticus adalah jenis unggas ternak ras lokal yang banyak dipelihara oleh banyak orang. Selain diambil dagingnya, ayam kampung juga diternakan untuk diambil telurnya. Ayam kampung hidup berkeliaran bebas di pekarangan. Ayam kampung atau ayam peliharaan adalah keturunan dari perkawinan silang antara subspesies ayam hutan, yaitu ayam hutan merah Gallus gallus. Ayam kampung dikenal dengan ayam buras atau ayam bukan ras, karena banyak orang menyukai daging ayam ataupun telur serta kandungan gizi yang terkandung dalam ayam kampung sehingga permintaan pasar meningkat, maka dari itu banyak orang yang mulai membudidayakan ayam kampung tersebut. Jika dalam budidaya Anda ingin menggunakan cara di kandang, maka Anda harus menyiapkannya dengan baik. Berikut adalah syarat kandang yang baik untuk membudidayakan ayam kampung. Kandang tidak lembab, terkena sinar matahari dan sirkulasi udara cukup baik. Jarak kandang dengan pemukiman minimal sekitar 5 meter dan usahakan dekat tempat yang tidak terhembus angin secara langsung. Untuk ukuran kandang dapat disesuaikan, tapi untuk tiap meter persegi sebaiknya diisi 45 hingga 55 ekor ayam yang masih berumur di bawah 2 minggu. Setelah itu jumlahnya baru dikurangi lagi. Sapi. Sapi atau lembu adalah hewan ternak anggota famili Bovidae dan subfamili Bovinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, handuk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan tanam bajak, dan alat industri lain seperti peremas tebu. Karena banyak kegunaan ini, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama. Manusia memelihara sapi untuk mengambil produknya dan menggunakan tenaganya. Berdasarkan manfaat yang diambil, sapi peliharaan dapat digolongkan menjadi sapi potong, sapi perah, dan sapi pekerja. Biasanya, rumpun sapi tertentu cenderung dimanfaatkan untuk hal tertentu. Misalnya, sapi limousin merupakan sapi pedaging sedangkan sapi Holstein merupakan sapi perah. Selain daging dan susu, bagian tubuh sapi yang bernilai ekonomis yaitu kulit, tanduk, dan tinjanya. Peternakan sapi dapat dilakukan secara ekstensif di luar maupun intensif di kandang. Pada peternakan ekstensif, sapi dibiarkan berkeliaran di lahan penggembalaan. Sedangkan pada peternakan intensif, sapi dipelihara dalam kandang dan semua kebutuhannya disediakan oleh manusia. Peternakan intensif yang dilakukan untuk kebutuhan industri disebut peternakan pabrik. Sistem pemeliharaan ekstensif dan intensif dapat dikombinasikan. Misalnya pada peternakan keluarga yang sapi-sapinya kadang dibiarkan mencari makan sendiri dan kadang diberikan pakan yang telah disiapkan. Sistem campuran ini disebut peternakan semi-intensif. Bebek. Bebek lokal, bebek domestik, bebek ternak, atau bebek peliharaan adalah beberapa jenis itik atau bebek anatida yang biasa dipelihara atau diternak untuk mendapatkan daging dan telur bebek. Jenis bebek yang diternak biasanya berasal dari genus Anas dan Carina, seperti bebek pelare dan entok. Beberapa bebek lokal yang memiliki bulu dengan corak yang indah dipelihara sebagai binatang hias dan pertunjukan. Bebek diternak untuk diambil daging dan telurnya. Nah, di bawah ini ada 2 contoh hasil ternak bebek. Bebek packing. Bebek packing dibuat menggunakan daging bebek khusus diternakan untuk makanan ini. Bebek-bebek digemukkan dengan cara memberikan makanan bergizi. Pada saat bebek-bebek kekenyangan, peternak-peternak mungkin saja memasukkan makanan ke dalam kerongkongan sang bebek secara paksa. Ini yang kemudian menjadikan bebek packing juga dikenal dengan nama bebek isi. Telur asin adalah istilah umum untuk masakan berbahan dasar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan, diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik pelari, meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain. Telur asin baik dikonsumsi dalam waktu 1 bulan 30 hari.
Panganan ini bersifat praktis dan dapat dipadukan dengan berbagai masakan misalnya nasi jamblang dan nasi lengko, bahkan dapat pula dimakan tanpa nasi. Nelayan yang melaut atau orang yang bepergian untuk waktu lama biasa membawa telur asin untuk bekal. Kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar. Dulunya, hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Saat ini, sejumlah jenis kelinci menjadi hewan peliharaan dan hewan pedaging. Beberapa jenis kelinci sebagai hewan pedaging juga ada yang dijadikan hewan peliharaan. Jenis kelinci terbesar di dunia yaitu Continental Giant biasanya dijadikan hewan pedaging, tetapi ada juga yang memeliharanya dan secara resmi telah menjadi kelinci terbesar di dunia dengan tinggi atau panjang 4 feet tambah 4 inci 132 cm dan berat 3,5 tons 22,2 kg. Secara umum, kelinci terbagi menjadi dua jenis. Pertama, kelinci liar. Kedua, kelinci peliharaan. Yang termasuk dalam kategori kelinci liar adalah Terwelulpus curpums dan kelinci liar Oryctolagus juniculus. Dilihat dari jenis bulunya, kelinci ini terdiri dari jenis berbulu pendek dan panjang dengan warna yang agak kekuningan. Ketika musim dingin, warna kekuningan berubah menjadi kelabu. Menurut rasnya, kelinci terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya Angora, Lion, American Chinchilla, Dutch English Spot, Himalayan, dan lain-lain. Khusus lain sebenarnya adalah hasil dari persilangan luar antara Angora dengan ras lainnya, namun di kalangan peternak kelinci hias. Hasil persilangan itu disebut sebagai lain atau Angora jeti jadian. Di Indonesia hanya terdapat satu jenis kelinci, yakni kelinci Sumatera Nasolagus nutseheris Klegel, merupakan satu-satunya ras kelinci yang asli Indonesia. Habitatnya adalah hutan di pegunungan Pulau Sumatera. Panjang badannya mencapai 40 cm. Warna bulunya kelabu coklat kekuningan. Thanks.